Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Santoso dari kelas manajemen A dengan NIM 2211102431277. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, itu kita belajar tentang tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan bisnis adalah untuk meraih keuntungan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kenapa sih kita ingin meraih keuntungan? Keuntungan adalah salah satu seorang pembisnis untuk terus berinovasi dan berkreativitas supaya bisnisnya tuh berkembang dan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya atau keinginannya. Dulu bisnis itu awalnya cara transaksinya adalah barter, karena dulu tidak ada yang namanya alat transaksi atau uang. Kalau sekarang itu menggunakan uang. Jadi bedanya di situ. Zaman dulu dan zaman sekarang. Selanjutnya, pelaku bisnis ya. Pelaku bisnis ada 5. Yang pertama adalah pemilik, kreditur, dan karyawan. Yang keempat adalah penyedia material atau suppliers. Yang kelima, pelanggan. Perbedaan bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil umumnya yang punya bisnisnya tuh manajer yang ngatur uang, ngatur pemasukan barang, dan lain-lain sebagainya. Terus daerahnya operasional lokal. Organisasinya sederhana, biasanya karyawannya cuma keluarga gitu, biasanya kalau bisnis kecil, dan banyak kegagalan karena kurangnya inovasi atau kreativitas mungkin, dan pemiliknya serba bisa, kayak bisa apa aja, kayak ngatur uang sendiri, kasih gaji sendiri, nggak harus ada yang ngaturin. Kalau bisnis besar, manajernya bukan pemilik, regionalnya regional atau nasional, kayak lebih besar lah. Organisasinya kompleks, semuanya ada, lengkap. Pemiliknya tidak kenal dengan karyawan, karena pemiliknya nggak turun langsung, kebanyakannya nggak turun langsung ke bisnisnya. Jarang ada yang gagal. Manajemennya spesialis. Terus ada batasan usaha industri atau bisnis. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi 10, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 50 miliar. Sedangkan batas mengenai ukuran yang dilihat dari jumlah tenaga kerja itu mikro, jumlah pekerjanya itu 1-4, kecil itu 5-19, menengah 20-99, sedangkan besar itu 100 atau lebih. Dan keunggulan dan keberhasilan usaha kecil: tidak birokratis dan mandiri, fleksibel, dinamis, banyak pemilikan ulet dan bekerja keras, efisiensi dalam pengeluaran, kebebasan bertindak memutuskan bisnis, keakraban sama karyawan. Ya begitulah keunggulannya. Dan ada kelemahannya bisnis kecil: kurangnya berorientasi pada masa depan, jarang inovasi, jarang mengadakan kaderisasi, cepat puas, kurang tanggal teknologi,
kurang paham akan regulasi, kurang paham manajemen, struktur modal tidak memadai. Sekian untuk modul pertama. Selanjutnya kita ke modul kedua. Modul kedua kita belajar tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial itu sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti atau kita lihat boleh mana yang tidak boleh. Dalam tanggung jawab soal perusahaan harus memperhatikan 5 aspek. Pertama itu pelanggan, customers, pekerja, pemegang saham, kreditur, masyarakat. Itu sangat penting 5 aspek. Terus ada lagi tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis, yaitu tetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk, sekaligus petunjuk kepada karyawan. Pelanggan harus dipelihara dengan baik, monitor keluhan pelanggan, membolehkan umpan balik pelanggan, meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atau komentar terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Terus bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah mungkin ya. Peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan, terus peraturan periklanan, peraturan persaingan industri. Mungkin itu tanggung jawab sosial kepada pekerja, itu memastikan tempat kerja nyaman, baik, pastikan tidak ada diskriminasi, kesamaan kesempatan, tidak ada sara, keluhan prosedur, kode etik, UU ketenaga kerjaan. Lanjut, tanggung jawab kepada kreditur, yaitu kalau ada masalah tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahu kepada kreditor, dan biasanya kreditor tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran, memberikan bonus dalam mengatasi masalah keuangan wajib. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan, dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal fokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Terus ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan itu, misalnya polusi udara, berbahasa bagi masyarakat, atau bias untuk mencemari air terkait limbah bunga yang tidak tepat. Bis juga pencemaran kebisingan perusahaan jika perusahaan ada pemukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Terus ada lagi tanggung jawab kepada masyarakat, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat mungkin, terus sumbangan kepada masyarakat, membangun fasilitas umum, memberikan pemeriksaan gratis, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan. Terus kurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab menurut Irma Narsari dalam buku Suhendinya. Bertanggung jawab kepada pelanggan, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, bertanggung jawab kepada lingkungan dan investor. Dan implementasi sosial CSR di sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pengembangan,
kegiatan sosial, infrastruktur, peduli bencana. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di modul 2. Selanjutnya kita ke modul 3, modul terakhir. Modul 3 kita belajar tentang bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum itu subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Terus ada harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta pribadi. Kalau bisnis, jangan gabung harta kita sama harta perusahaan, karena itu bikin pusing ya. Perusahaan kan ada yang namanya turun naik. Kalau perusahaan kita lagi rugi, nah adalah namanya uang tabungan dari perusahaan, uang simpanan perusahaan. Terus selanjutnya badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri, karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum, sehingga yang dituntut adalah orang-orang oleh pihak ketiga. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus anggotanya. Akibatnya keluaran perusahaan pailit, maka harta pengurus ikut tersita juga. Artinya jika ada kerugian atau berujung pembayaran ganti rugi, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan, dengan kata lain pertanggungjawaban pribadi untuk keseluruhan. Selanjutnya ada lingkungan perusahaan atau bisnis, lingkungan teknologi, lingkungan hukum dan politik, lingkungan sosial budaya, lingkungan bisnis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan perseorangan. Terus ada kebalikan perusahaan perseorangan adalah mudah didirikan, kebaikannya. Modal memulai usaha kecil, pengolahan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin. Bentuk-bentuk perusahaan, pertanggungjawaban tidak terbatas, modal terbatas, kualitas manajerial terbatas, kelangsungan operasi perusahaan terbatas, semuanya terbatas. Bentuk-bentuk perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin penting adalah menggabung sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama. Ada 2 jenis perusahaan perkongsian. Ada yang secara umum, ada juga yang secara terbatas. Kalau secara umum, seluruh anggota bertanggung jawab dan aktif. Kalau secara terbatas, terlibat hanya beberapa orang atau individu saja dalam pertanggungjawaban. Kebaikan perusahaan kongsi ini keuntungannya adalah lebih banyak modal dapat dikumpulkan karena dari dua belah pihak. Kalau lebih banyak modal, lebih mudah lah buat berbisnis, buat membangun perusahaan. Terus ada lebih banyak keahlian yang diperoleh karena dalam pendiriannya banyak orang, sehingga setiap orang sudah tentu memiliki keahlian yang berbeda-beda atau sama. Umur usaha lebih panjang. Mungkin kalau kerjasama partnership, usaha kita lebih maju karena banyak pemikiran dari otak-otak yang lainnya. Mungkin itu dari partnership atau karyawan, karena karyawannya banyak, mungkin ada inovasi-inovasi baru itu yang membuat umur usaha partnership ini lebih panjang
ketimbang perseorangan. Ada juga kelemahannya apa sih? Kelemahannya itu masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas. Tapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang, dan jenis masalah sukar memperoleh modal masih dapat berlaku namun kecil kemungkinan. Terus kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Hal-hal penting membuat perjanjian yakni modal ditanam setiap anggota, gaji dan pembayaran lain kepada anggota perkongsian yang akan menjalankan, cara pembagian keuntungan, dan cara menentukan ganti rugi anggota yang keluar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan perseron terbatas, kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasarkan notaris di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan. Terus kepemilikan usaha. Perusahaan terbatas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Terus ada kebaikan perusahaan perseorangan terbatas, yaitu tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan. Selanjutnya yang terakhir, bentuk-bentuk perusahaan. Kebaikan perusahaan perseorangan terbatas, tanggung jawab terbatas, pengelolaannya lebih profesional. Kalau keburukan perusahaan perseorangan terbatas, pendirinya lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturannya yang harus dipatuhi lebih banyak, sukar merahasiakan perusahaan, dapat mengurangi motivasi kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.